akan memberikan damage besar berdasarkan total damage sebelumnya. Dan damage bonus ini bisa mencapai maksimum 800%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini admin akan berbagi lagi build khusus buat kamu yang suka dengan marksman rifle, buat kamu para agent penyabar dan punya skill akurasi yang bagus, tangannya nggak geter-geter. Nggak geter-geter pegang mouse. Ya, khusus buat kamu seperti itu. Tapi buat kamu yang mau main build ini pakai controller seperti admin, yang nembak aja kalau kena itu bisa dibilang beruntung, nggak sengaja. Ya, ini dia build hotshot. Admin akan coba bagikan ke kamu dan admin akan coba jelaskan ya sebisa admin. Jadi di sini build hotshot, ya, admin menggunakan 4 buah atau 4 unit, 4 biji gear hotshot, mulai dari ini masker, topeng. Ya, nggak usah dijelaskan lagi ya, hotshot ini sebenarnya sudah umum lah build ini buat kamu memang yang suka dengan marksman rifle. Kalau dipakai 2 dia dapat bonus marksman rifle damage. Kalau dipakai 2 dia dapat 30% marksman rifle damage. Kemudian dapat juga weapon handling. Jadi kalau digunakan senjata bakal lebih mudah untuk diarahkan. Kalau dipakai 3 dia dapat headshot damage. Jadi kalau kena kepala itu damage-nya kenceng banget. Dan kalau dipakai 4 buah itu bakal dapat headache. Ini dia. Coba aja terjemahkan, panjang banget tuh. Tapi sebenarnya build ini memang cocok buat kamu yang suka dengan marksman rifle ya. Intinya memang dia punya damage yang kencang banget untuk bisa mendapatkan headshot. Kalau dapat headshot. Dan untuk core-nya sendiri, ya weapon damage. Di sini admin naikkan expertise-nya maksimal ke 12 ya. Karena kalau sudah 13 ke atas, pakai exotic komponen. Sedangkan ini bukanlah build yang admin senengi. Tapi admin gunakan kalau lagi itu aja. Lagi mager, mau gerak. Nembak dari jauh, atau mungkin ada event yang harus ngincer kepala. Nah, build ini admin gunakan. Untuk atributnya di sini fokus ya pada headshot damage semua. Jadi headshot damage 2 buah atributnya. Untuk sarung tangan di sini core atributnya weapon damage dan atributnya masih headshot damage. Untuk sarung beceng ini dia core atributnya weapon damage dan atributnya headshot damage lagi. Dan untuk dengkul, kini pad, ini dia, ya headshot damage lagi dengan weapon damage sebagai default core attribute. Jadi memang fokus untuk build ini adalah headshot damage. Jadi buat kamu memang yang punya tangannya anti geter, stabil, nembak selalu kena kepala, memang build inilah cocok buat kamu. Dan untuk tasnya, di sini admin menggunakan Apollo Operator Backpack replika. Ya, ini admin ambil dari meja crafting station. Dan kalau digunakan 1 buah aja dia bisa mendapatkan marksman rifle damage 10%. Core atributnya weapon damage. Sedangkan untuk atributnya yaitu weapon handling, headshot damage, dan headshot damage lagi. Dia punya talent Unstoppable Force. Killing an enemy increase total weapon damage by 5% for 50 seconds, stack up to 5 times. Kalau membunuh musuh akan meningkatkan kerusakan senjata 5% selama 15 detik ya, dan bisa ditumpuk maksimal 5 kali. Dan untuk body armor admin menggunakan chain killer. Dia kalau misalkan digunakan 1 sudah dapat weapon damage. Core atributnya masih weapon damage, dan untuk atributnya headshot damage, weapon handling, dan headshot damage lagi. Iya, semuanya headshot damage ya di sini. Dia punya talent Perfect Headhunter, yang mana efek utamanya itu kalau setelah kamu ngebunuh musuh dengan headshot, nah tembakan berikutnya itu yang akan menaik kepala NPC akan memberikan damage besar berdasarkan total damage sebelumnya. Dan damage bonus ini bisa mencapai maksimum 800% ya dari damage senjata, tergantung pada level musuh yang dibunuh. Yang mana cara kerjanya, kalau kamu ngebunuh musuh dengan headshot, maka talent akan aktif. Tembakan musuh berikutnya, headshot akan meledak dengan damage yang besar. Dan stack akan reset jika kamu gagal mengenai kepala atau terkena armor dari NPC.
Untuk senjata sendiri, di sini admin menggunakan rifle ya. Sebenarnya ini karena event, tapi kalau kamu mau gunain nggak apa-apa. Dan kalau misalkan kamu punya juga, admin menggunakan rifle dari The Virginian. Ini senjata high-end warna kuning. Dia punya core attribute rifle damage, kemudian critical hit damage, dan untuk atribut ini admin ubah ke damage to target out of cover. Dan untuk modnya sendiri ya sederhana sih karena cuma ada satu. Admin menggunakan headshot damage lagi, dan dia punya talent bernama Perfect Boomerang. Critical hit have a 75% chance to return the bullet to the magazine. If bullet is returned to the magazine, the next shot has 50% lebih increased damage. Nah, dia punya talent bernama Perfect Boomerang, yang mana kalau misalkan critical hit memiliki kesempatan atau peluang 75% untuk mengembalikan peluru ke dalam magazine. Dan jika peluru dikembalikan, tembakan berikutnya akan memiliki 50% plus bonus damage. Tapi kalau misalkan kamu mau ganti, bisa ini nih, ganti ke ini. Nah, ini dia, The White Death. Dia punya core attribute marksman rifle damage dan headshot damage. Untuk atributnya di sini damage to armor ya. Tapi kalau kamu mau ubah, tinggal ubah aja ke damage target out of cover. Silahkan. Untuk talentnya, dia punya talent bernama Preservation, yang mana efek dari talent ini adalah ketika kamu ngebunuh musuh akan memulihkan 10% armor selama 5 detik. Dan jika kamu ngebunuh musuh dengan headshot, efeknya meningkat menjadi 20% armor selama 5 detik. Dan efek talent ini akan selalu aktif selama senjata yang memilikinya sedang digunakan. Tinggal pilih mau gunakan The White Death atau karena event saat ini admin gunakan ini The Virginian. Tapi kalau nggak punya bisa gunakan ini 1886. Untuk senjata eksotik ya karena ini build hotshot ya. Jadi admin gunakan senjata marksman rifle juga, yaitu Mantis. Untuk core atributnya sendiri marksman rifle damage dengan headshot damage. Nah, untuk atributnya ini yang admin dapat, admin sudah ngegacha berapa kali, susah banget dapat detok ya. Dapatnya akurasi ya sudah. Mau gimana lagi, ngabisin eksotik komponen aja di gacha. Buat kamu yang belum tahu caranya bisa cek di pojok kanan atas. Dan dia punya talent bernama In Plain Sight. Nah, talent ini ngebuat headshot dan weak point damage atau titik lemah dari musuh yang tidak menargetkan kamu akan ditingkatkan sebanyak 50%. Ingat, yang tidak menargetkan kamu. Nah, gimana cara taunya? Nah, ketika kamu ngelihat dari scope, itu akan muncul lingkaran. Kalau misalkan lingkarannya warna merah, itu berarti NPC-nya sedang tidak menargetkan kamu. Nah, itu adalah NPC yang wajib kamu eliminasi. Karena dia bakal memberikan 50% headshot dan weak point damage. Kalau misalkan lingkarannya itu berwarna orange, itu berarti bonusnya atau talentnya sedang nggak aktif. Tapi ya mau gimana lagi, kalau misalkan dia sudah dekat ke kamu, ya mau nggak mau harus ditembak juga ya. Nah, senjata Mantis ini punya tambahan bonus talent, anggap aja seperti itu ya. Dia punya headshot kill akan mereset cooldown skill decoy. Jadi misalkan kamu berhasil ngebunuh musuh, headshot, skill decoy kamu itu akan direset cooldownnya. Dan misalkan decoynya itu sedang aktif, maka nanti cooldown resetnya itu akan aktif setelah skill berikutnya. Kamu lempar lagi si skill decoy-nya. Dan Mantis ini cocok banget buat kamu yang akurasinya jelek ya, seperti admin, pakai controller pula. Jadi karena pakai controller jadi admin susah untuk ngebidik. Jadi kalau pakai Mantis ini kita tahu kepala dari NPC itu yang mana. Jadi ya setidaknya menambah respon lah ya, akurasi, walaupun nggak bener-bener bisa akurat nembak kepala NPC, tapi setidaknya menggunakan Mantis ini ngebantu buat kamu yang sulit nembak kepala atau menggunakan controller. Tapi buat kamu yang sudah punya skill akurasi bagus, nggak geter-geter tangannya megang mouse, ya Mantis ini jadi lucu-lucuan aja pakainya. Nah, kalau misalkan mau diganti, kamu bisa ganti dengan ini, Nemesis. Untuk core atributnya marksman rifle damage, headshot damage, dan atributnya sayangnya admin dapatnya itu critical hit damage ya. Kalau kamu bisa dapat detok, bagus. Dan dia punya talent bernama Electromagnetic Accelerator, yang mana talent ini memiliki efek utama, yaitu tembakan dari senjata Nemesis akan memberikan 0-100% weapon damage
Tergantung berapa lama kamu menahan trigger sebelum menembak. Jadi cocok juga buat kamu yang pakai controller sebenarnya Nemesis ini, karena nggak ditekan itu nggak langsung nembak ya ke musuh. Jadi kalau kamu lepas dari trigger, dia baru nembak. Cuman admin lebih suka pakai mantis karena ya tadi ada lingkaran di kepala NPC. Jadi admin tahu kalau itu kepalanya. Tapi silakan kamu pilih ya sesuai dengan gaya bermain kamu, kesukaan kamu. Untuk skill, karena admin di sini juga sering mati ya. Ya, jadi hype itu wajib dibawa, hype reviver. Tapi kalau kamu mau ganti, bisa ganti ke drone. Semisal ini, technician, drone ini. Ini khusus buat spesialisasi sniper atau marksman rifle. Sedangkan skill kedua admin menggunakan decoy. Ya, tentunya decoy cuma ada satu pilihan ya. Jadi ngebuat NPC itu fokus ke decoy ini, mendekat dan kita bisa menembakin kepala mereka. Tentunya untuk spesialisasi di sini admin menggunakan ini TAC-50C rifle. Dia punya talent bernama .50 BMG round. Ya intinya ini memang ngedukung untuk build hotshot. Untuk modifier ini sebenarnya admin matikan ya karena ada event. Jadi silakan kamu racik sendiri untuk modifiernya. Oh ya, untuk sidearm ini sebenarnya admin jarang banget perhatikan, tapi kalau kamu mau ganti bisa gunakan harvest misalkan ada ya. Tapi admin yakin juga ada kamu, karena kemarin kan banyak banget harvest ini ngedrop dari goblin. Bisa kamu cek di pojok kanan atas. Atau kalau kamu mau gunakan ini orbit juga bisa. Silakan pilih mana yang menurut kamu cocok. Ya kalau kamu perhatikan untuk hotshot build ini merah semua ya. Iya merah semua. Core birunya pun nggak ada. Full merah. 6 core inti dan 8 subcore atau atributnya. Karena merah semua, jadi armornya cuma 795. Kecil itu ya. Health-nya 363. Tapi damage-nya gede-gede. Ada yang 1,2. Ada yang 986. Dan tentunya untuk yang ini bakal gede juga 2,8. Jadi ya itulah dia untuk build hotshot. Khusus buat kamu yang suka dengan marksman rifle, pingin nembak dari jarak jauh, atau mungkin cocok juga buat event saat ini, reanimated, silakan digunakan build ini. Mau dimodifikasi lagi silakan. Ini setidaknya yang admin ketahui ya. Dan gearnya juga di sini admin nggak menggunakan eksotik, semuanya warna hijau dan kuning. Semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.